Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makroekonomi. Nah, makroekonomi ya, itu adalah ilmu ekonomi yang mengkaji tentang gejala perekonomian secara menyeluruh. Ya, berbeda dengan mikroekonomi, ya. Kalau mikroekonomi mengkaji tentang perekonomian perbagian, ya. Jadi bagian di dalam perekonomian, ya. Itu adalah mikroekonomi. Kalau makroekonomi ini adalah mengkaji tentang gejala perekonomian secara menyeluruh. Nah, di sini contohnya misalkan inflasi, ya, inflasi, ya. Kemudian pengangguran, defisit neraca pembayaran, investasi, tabungan masyarakat dan lain sebagainya. Ya, itu adalah masuk ke dalam makroekonomi. Nah, masalah-masalah di dalam makroekonomi ada beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, masalah neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Oke, nah masalah pertumbuhan ekonomi ya ini berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Ya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka kemakmuran masyarakatnya juga akan semakin tinggi pula. Nah, di sini kita bisa melihat ya gambar di sini ya ketika kurva ya kemungkinan produksinya suatu negara itu adalah AB ya. Kemudian untuk mencapai maksimumnya maka harus di sekitar kurva tersebut kita misalkan adalah di titik P ya, di titik P ini ya. Nah, kemudian untuk negara berkembang ya kemakmuran masyarakat yang diciptakan atau masyarakat yang diciptakan ke dalam kemakmuran tersebut ya adalah di titik M ya. Jadi maksimal kemakmurannya dari titik P, tetapi ada beberapa negara khususnya dari negara berkembang hanya mencapai kemakmuran di titik M. Nah, ini kenapa tidak bisa maksimal? Ya, kenapa tidak maksimal? Ya, karena banyak faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut ya, dia tidak digunakan seluruhnya. Ya. Dengan kata lain, banyak faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut menganggur atau tidak digunakan secara maksimal. Oke. Nah, contoh lain misalkan kemungkinan produksinya adalah garis CD. Kemakmuran masyarakat itu berada maksimum di titik R. Ya, sekali lagi ya, ada beberapa negara khususnya adalah negara berkembang ya, dia tidak bisa memaksimalkan kemakmuran masyarakatnya. Dia hanya menciptakan kemakmuran masyarakatnya adalah di titik P. Ya, ini sekali lagi bahwa kenapa tidak bisa maksimal ya karena banyak faktor produksi yang dimilikinya itu tidak digunakan secara maksimum atau banyak faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut menganggur. Oke, nah yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, di masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, ya ini bisa disimbolkan dengan bisnis cycle atau siklus perkegiatan perusahaan. Nah, digambarkan seperti ini. Ya. Nah, garis A, B, dan C, D ini adalah kegiatan atau kegiatan perekonomian di suatu negara sedang mengalami penurunan. Ya, sedangkan garis B, C, dan ED atau DE, ya ini kegiatan perekonomian suatu negara ini mengalami kenaikan yang drastis. Nah, di sini memperlihatkan bahwa ketika kegiatan ekonomi suatu negara ini mengalami penurunan, ya maka sudah pasti banyak pengangguran di negara tersebut. Ya, banyak pengangguran di negara tersebut. Kemudian apabila kegiatan perekonomian berada di posisi B, C atau DE, ya ini menunjukkan bahwa akan terjadi inflasi di sini. Kenapa? Ya karena perkembangan perekonomian di negara tersebut sangat cepat sekali. Sehingga harga-harga di negara tersebut mengalami peningkatan.
Nah, kegiatan perekonomian yang baik itu seperti apa? Seperti di garis seperti ini. Ya, dia tidak terlalu tajam, tetapi dia naik secara konstan. Nah, ini adalah kegiatan ketidakstabilan kegiatan perekonomian di suatu negara. Ya, kemudian yang ketiga adalah masalah pengangguran dan inflasi. Ya, pengangguran itu keadaan di mana seseorang itu dikatakan di dalam angkatan kerja, ya, tetapi dia belum bekerja. Ya. Nah, faktor yang menyebabkan pengangguran ada beberapa macam. Yang pertama adalah kekurangan pengeluaran agregat. Ya, kekurangan perbelanjaan masyarakat di suatu negara. Ya, dia sering belanja ya dengan komoditas atau produk-produk dari luar negeri. Ya, dia kurang untuk membelanjakan uangnya untuk produk-produk di dalam negeri. Sehingga ini akan mendorong pengangguran. Kemudian yang kedua, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, seseorang yang pengen untuk bekerja pekerjaan itu, ya itu dia sudah menciptakan dari dirinya itu pengen bekerja, ya yang sudah dia tetapkan. Kalau tidak dia tidak mencapai pekerjaan tersebut, ya dia tidak mau bekerja. Nah itu juga akan mengakibatkan pengangguran di suatu negara. Kemudian yang ketiga, penggunaan peralatan produksi yang modern yang menggantikan sebagian besar tenaga kerja di suatu negara. Nah, ini juga akan membuat pengangguran baru di negara tersebut. Yang keempat, tidak mempunyai keterampilan yang mendukung dan memadai. Ya, keterampilannya tidak ada gitu. Dia tidak punya keterampilan, yang maka bisa menciptakan pengangguran. Kemudian yang kelima, kurang memiliki motivasi di dalam mencari pekerjaan. Nah, ini juga akan menciptakan suatu pengangguran baru di negara. Nah, di statistik ya tenaga kerja dan penganggurannya ya ini dilihatkan, tenaga kerjanya semakin lama semakin meningkat, yang bekerja juga semakin lama semakin meningkat, yang menganggur pun juga akan di sini ya semakin lama semakin mengalami penurunan di sini. Ya, data statistik pengangguran di Indonesia. Ya. Kemudian proyeksi penduduk ya ini yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja ya proyeksi penduduknya 0 sampai 4 tahun ya di tahun 2018 23 ribu ya. Nah, ini adalah proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, kemudian akibat buruknya sudah pasti ini akan mengganggu ya prospek pembangunan perekonomian di dalam jangka panjang. Ya. Nah, kemudian akan menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi karena orang menganggur ya dia pengen punya duit. Ya. Nah, untuk dapat duit tersebut ya kemungkinan dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akibat buruk dari pengangguran. Nah, kemudian masalah inflasi. Ya, inflasi itu apa? Inflasi adalah proses kenaikan harga. Ya, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang berlaku di dalam perekonomian di suatu negara. Itu adalah inflasi. Ya. Nah, di sini penyebabnya yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi banyak yang pengen barang tersebut tetapi produksinya sedikit. Nah, ini bisa menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang. Kemudian pekerja di berbagai bidang ekonomi menuntut kenaikan upah dan gaji. Ya. Nah, ini juga akan meningkatkan inflasi di suatu negara. Kenaikan harga barang yang diimpor. Nah, ini khususnya yang suka sekali terhadap barang impor. Ya. Kemudian penawaran uang ya yang berlebihan tanpa diikuti oleh penambahan produksi dan juga penawaran barang. Ya, pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, tetapi tanpa diikuti dengan pertambahan produksi, ya, dan juga penawaran barang. Kemudian kekacauan politik ekonomi, ya, kekacauan politik dan ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang dibakar misalkan. Nah, ini adalah terjadinya inflasi. Oke, nah gambaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi di negara ASEAN tahun 2011 dan 2012 nih. Ya, pertumbuhan perekonominya di tahun 2011 ya ini
di Indonesia pertumbuhan ekonominya 6,4, ya di tahun 2012 6,7. Inflasinya adalah 6,3 di tahun 2011 dan di tahun 2012 5,8. Oke. Nah, ini inflasi di negara Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Oke, nah akibat buruknya yang pertama adalah menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Ya, semakin tinggi harga di suatu negara, ya maka otomatis akan menurunkan kemakmuran sebagian besar masyarakat di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, prospek pembangunan jangka panjang akan semakin memburuk. Ya, itu jelas sekali. Ya. Kemudian mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Dan yang keempat adalah yang terakhir adalah memperlambat pertumbuhan perekonomian. Ini adalah akibat buruk inflasi. Nah, kemudian masalah neraca pembayaran. Nah, masalah neraca pembayaran ini adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Ya. Nah, ini tentang masalah neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran dikatakan defisit itu apabila pembayaran ke luar negeri ya melebihi penerimaan dari dalam negeri ataupun sebaliknya ya. Surplus neraca pembayaran itu apabila pembayaran ke luar negeri itu kurang. Ya, pembayaran ke luar negerinya lebih sedikit daripada penerimaan dari dalam negeri, itu surplus neraca pembayaran. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih.